Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Bagaimana teman-teman semua kabarnya? Masyaallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah teman-teman semua, pada video kali ini insya Allah kita akan sharing kembali ya yang berkaitan dengan wakaf dan pengembangannya. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan belajar ya, sharing bersama, yaitu terkait dengan wakaf, pengembangannya dalam bidang pendidikan ya teman-teman semua. Jadi alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita salah seorang penggiat wakaf gitu ya, karena nanti beliau akan cerita terkait dengan pengembangan sekolah tahfizul Quran dengan menggunakan wakaf gitu. Nah, alhamdulillah telah hadir di video kali ini, di kesempatan kali ini insyaallah, yaitu Mas Alwa Kiatul Jamagis. Bagaimana kabarnya Mas Alwa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, khair. Insyaallah. Tetap Jazakallah atas semangat pandemi. insyaallah. Terima kasih Mas Alwa atas kesempatannya meluangkan waktu bisa hadir Dengan senang hati. sharing di tengah-tengah. Bersyukur nih diundang di kanal YouTube Antum nih, semoga bisa berbagi, Masya Allah. Alhamdulillah, semoga berkah ya buat kita, Amin, amin. manfaat juga buat yang lain. Alhamdulillah. Amin. Baik, Mas Alwan, nanti insya Allah akan ada beberapa pertanyaan ya. Jadi nanti mungkin Anak akan coba sampaikan, nanti mungkin Mas Alwan bisa sharing gitu ya. Dan teman-teman Siap, di sini bisa mendapatkan manfaat gitu ya dari video kali ini insya Allah. Semoga. Amin. Amin. Baik. Yang pertama Mas Alwa, terkait dengan program wakaf ya yang mungkin saat ini ada di tempatnya Mas Alwa ya. Kalau nggak salah teman-teman semua, Mas Alwa ini mengelola sekolah tahfizul Quran di bawah AKL ya. Nah, bagaimana mungkin Mas Alwa bisa cerita terkait dengan program yang ada di sana terkait dengan wakaf? Alhamdulillah, Mas Faza, sebelumnya terima kasih sudah diundang di kanal YouTube di Mas Faza yang alhamdulillah isinya topiknya nih kebanyakan ya, mungkin hampir 90% tentang wakaf semua ya Mas Faza ya, spesialis wakaf. Insya Allah. Insyaallah, jadi semoga bermanfaat. Alhamdulillah, Ana diamanahkan di salah satu lembaga pendidikan informal. Jadi informal, bukan sekolah formal. Memang dari segi namanya sekolah Hafiz Quran Anak Juara. Ya, kita dari latar belakang pendidikannya itu berada di salah satu yayasan Pusat Peradaban Islam Ar-Rahman Quranic Islamic Center yang dibina oleh Kiai Haji Bahtiar Nasir LC MM. Beliau itu Kiai kita, Ustadz Bahtiar, yang sering disebut dengan Ustadz Bahtiar. Jadi, Ana bergabung itu di tahun 2017 akhir. Jadi, Sekolah Hafiz Quran ini adalah salah satu unit pendidikan dari circle dakwah yayasan AKL tersebut. Jadi, AKL tersebut itu bergerak di bidang tadabur Quran awalnya. Intinya bergerak di tadabur Quran, yang dari tadabur Quran ini melebar untuk ke sosial, ke kesehatan, ke pendidikan, ke isu internasional seperti Spirit of Aqsa yang kita membantu Palestina, juga kita giat di sana. Nah, sekolah Hafiz Quran yang alhamdulillah saya berada di sana, itu berada di bawah unit pendidikan yayasan tersebut. Jadi unit pendidikan juga ada dua sebenarnya, ada yang formal, ada yang informal. Yang formal ini lebih banyak seperti SD, SMP, bahkan pesantren. Dan mereka juga ada yang berbasis wakaf.
juga basis wakaf. Nah, kami yang di sekolah informal ini yang sedikit unik di awalnya. Di sekolah informal ini awalnya kita bukan wakaf, tapi kita diberikan modal oleh yayasan untuk menyewa salah satu ruko di Jakarta Selatan, tepatnya di Tebet. Pada saat itu kita berdiri awal di tahun 2015 akhir, tepatnya di 31 Agustus 2015. Jadi kita menyewa ruko di sana. Selama 2 tahun berjalan, kita tidak cukup berkembang, ya, tidak cukup berkembang dari penyebaran wilayah dan lain-lain. Nah, Kiai meminta kita untuk berkembang lah, kalau bisa menyebar di berbagai daerah, karena ini sekolahnya informal, ya, harusnya bisa cepat berkembang. Dan ini yang kita bawa adalah Quran, yang mana tujuannya sangat mulia. Gitu. Kita ingin memberantas umat dari buta baca Al-Quran, buta tulis Al-Quran, bahkan ke buta makna Al-Quran. Jadi dari tujuan mulia itu kita sadar bahwa ke depan tantangan zaman itu lebih besar, ya, karena pengaruh sekuler, liberal, komunis, dan lain-lain. Maka kita harus mengembalikan anak-anak usia dini itu kembali kepada Quran. Maka kita harus bertekad untuk dakwah Quran ini menyebar ke berbagai daerah. Ya, maka dari itu Ana hadir di tahun 2017, diminta disampaikan latar belakangnya dan tujuan-tujuannya. Kita sepakat bahwa kita harus berkembang sekolah ini, tapi cukup sulit kalau misalnya kita berkembang dengan modal harus menyewa lagi, gitu ya, karena butuh uang yang cukup besar. Maka kita memilih konsep wakaf produktif, ya. Tapi kendalanya di awal pada saat itu yayasan belum menjadi salah satu nazir wakaf. Belum menjadi salah satu nazir wakaf yang secara resmi tercatat di BWI. Ya, tercatat di BWI. Jadi yayasan mengurus kepengurusan, alhamdulillah terbit. Ya, sudah diizinkan menjadi nazir wakaf yang tercatat di BWI. Kita mencoba menggalang wakaf. Alhamdulillah di tahun 2018 kita membuka pertama kali di Bekasi, di Bandung, di Ciputat, hingga di Galaksi di dekat di Bekasi juga. Jadi alhamdulillah sampai saat ini kita sudah 5 cabang, 4 itu wakaf, satunya kita masih dalam tahap menyewa. Nah, yang wakaf ini ada yang berjangka. Nah, Mas Fazan nih, uniknya juga, dan di Indonesia kan juga sudah dibolehkan ya. Ada dari BWI juga di Undang-Undang 41 tahun 2004 ya. Dibolehkan juga untuk wakaf untuk berjangkanya. Nah, wakaf berjangka ini kita kelola objek wakaf ini menjadi lembaga pendidikan. Ya, kita kelola menjadi lembaga pendidikan yang alhamdulillah saat ini dari awalnya di Tebet tadi tahun 2015 santrinya hanya 100, tidak sampai 100 santri. Sekarang dalam jangka waktu 2018 hingga 2020 2 tahun kita sudah 600 santri lebih. Ya. Ya, jadi dari 600 santri tersebut cukup memberikan manfaat ya kepada beberapa mujahid kita. Jadi beberapa insan yang mendapatkan dampak wakaf dari wakaf tadi gitu. Karena santri kita ini jenisnya bukan hanya yang berbayar saja nih Mas Faza. Jadi cara kita menghidupkan operasional, ya karena kan kalau kebanyakan kita lembaga wakaf itu ketika dikelola bingung lagi tuh cara menjalankan objek wakafnya. Ketika mendirikan mudah gitu, tinggal filantropi, cari donatur dan lain-lain, yang penting berdiri. Nah, menghidupkannya itu yang cukup sulit gitu ya. Kebanyakan objek wakaf yang dialami, maka kita berharap di SHQ ini, di Sekolah Hafiz Quran ini ada sesuatu yang bisa menghidupkan roda perekonomian itu agar operasional tetap berjalan. Nah, awalnya kita masih berharap dari subsidi, ya, subsidi dari santri umum. Jadi kita ada 4 jenis santri.
Yang pertama santri umum, mereka yang berbayar, mereka yang mampu. Yang kedua santri khusus, mereka yang kita berikan keringanan, kebanyakan santri duafa, mohon maaf. Yang ketiga ada santri kader. Santri kader ini adalah santri dari mujahid-mujahid yang berjuang di sekolah hafiz Quran. Mereka punya anak, usia pendidikannya sudah masuk ke sekolah hafiz Quran, mereka mendapatkan fasilitas gratis 100% hingga lulus. Terus ada yang keempat itu santri asuh. Jadi santri yang yatim, kita mencarikan orang tua asuh untuk menghidupi biaya pendidikannya. Nah, dari yang santri umum ini, mereka membayarkan uang pendidikan dan kita subsidi untuk operasional. Gitu. Jadi selama ini kita pakai subsidi silang seperti itu untuk menghidupi santri santri yang kita gratiskan. Jadi saat ini ada sekitar 70 sampai 30%. Jadi 70% ini yang menghidupkan, 30% yang kita biayai secara gratis. Kurang lebih seperti itu, Mas Faza nih, saya singkatnya. Masya Allah, alhamdulillah, luar biasa sekali ya, insya Allah niatan Mas Alwa ya, dan mungkin teman-teman di sana untuk membangun sebuah sekolah tahfizul Quran gitu ya, yang berbasis wakaf gitu ya, dan Masya Allah tadi disampaikan juga sudah banyak sekali santrinya ya, sudah 600, sekitar 600 orang. 600, alhamdulillah. Dan tersebar di beberapa titik dan sangat luar biasa sekali ya, artinya dan mungkin membutuhkan keikhlasan juga ya untuk mengembangkan sekolah tahfizul Quran. Betul, Mas. Masya yang Allah. Menarik juga, alhamdulillah atas izin Allah ya. Setelah kita mendapatkan kepercayaan dari umat, barusan tahun ini di saat pandemi Allah berikan kita wakaf mutlak. Ya, jadi kemarin kita mendapatkan wakaf yang berjangka, artinya kita diberi waktu misalnya 6 tahun, tolong dimanfaatkan sebaik mungkin. Nah, sekarang alhamdulillah kita mendapatkan wakaf mutlak yang kita kelola secara produktif. Jadi dari wakaf berjangka kita coba kelola lagi masuk ke wilayah wakaf produktif. Nah, alhamdulillah yang diwakafkan ini ada sebuah bangunan rumah. Dari bangunan rumah ini kita jadikan 5 usaha. 3 itu kita buka toko, ada toko pakaian dan buah-buahan saat ini yang kita sewa. Terus ada 2 lagi kita jadikan sebuah rumah petak untuk kontrakan. Ya, jadi hasil dari sewa tadi, rumah tadi, itu diperuntukkan untuk menutupi operasional yang ada di salah satu hafiz Quran, rumah Quran yang tadi, sekolah Quran yang ada di wilayah Tangerang Selatan. Jadi alhamdulillah kita bisa mencoba menghidupi operasional maupun perkembangan-perkembangan yang kedepannya bisa melalui wakaf-wakaf tadi. Karena memang sangat dahsyat ya ketika kita mengelola sebuah lembaga basisnya wakaf. Mungkin yang paling penting bagi kami adalah mempertahankan kepercayaan para muhsinin, kepercayaan umat. Maka kami selalu mengeluarkan laporan pertanggungjawaban. Jadi setiap tahun kita berusaha mengeluarkan laporan pertanggungjawaban dan kita berikan kepada tentunya dilaporkan ke yayasan selaku penanggung jawab, kita laporkan juga ke para muhsinin dan donatur. Jadi apa yang mereka keluarkan, apa yang mereka berikan, mereka bisa melihat dari laporan pertanggungjawaban tersebut kemana saja digunakan hartanya, manfaatnya apa saja yang sudah diberikan oleh sekolah dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu, Mas Faza. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi memang dari segi administrasi, kemudian tadi pelaporan juga ya ke para donatur atau ke wakif atau tadi muhsinin itu sudah dilakukan ya di sekolah tahfiz tersebut. Nah, kalau ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau ini Mas Alwa terkait dengan profil penerima manfaat gitu ya dari hasil pengelolaan wakaf tadi,
itu semacam seperti apa ya di sana? Apakah misalnya dalam bentuk tadi ya subsidi silang ke santri-santri yang mungkin membutuhkan gitu ya, atau seperti apa ya profil terkait dengan penerima manfaat dari wakaf tadi di sana? Alhamdulillah untuk penerima manfaat kita ada terdiri dari beberapa golongan. Yang pertama tentunya santri yang membutuhkan. Santri yang membutuhkan ini kita kan usia dini ya. Jadi dari usia 3 sampai 15 tahun. Alhamdulillah saat ini total sudah uh, hampir 200 peserta ya, santri yang mendapatkan manfaat. Yang dari yatim hingga ke duafa, mereka ada yang digratiskan full 100%, ada juga yang mereka membayar semampunya karena mereka masih ada keinginan untuk saling membantu sesama gitu. Jadi mereka ketika ingin digratiskan, mereka ada keinginan untuk saya tidak digratiskan deh, saya semampunya saja setiap bulan misalnya memberikan seberapa dan lain-lain. Yang kedua adalah para mujahid. Ya, di sini ada para mujahid, artinya kita berusaha memberikan manfaat kepada orang yang berjuang di agama Allah ya. Para muhafiz, ya artinya orang yang mengajarkan Quran tadi, guru-guru. Terus ada juga para mujahid-mujahid yang mengelola wakaf SHQ ini yang di sekolah ini. Mereka kita berikan manfaat juga. Anaknya ya kita sekolahkan secara gratis tentunya. Terus kan ada beberapa ihsan-ihsan yang kita coba berikan untuk kehidupan para mujahid-mujahid tadi. Jadi kita berusaha untuk terus mensejahterakan para pejuang-pejuang dakwah kita, terus juga para duafa yang berada di sekitar. Jadi kurang lebih itu sementara profil manfaat yang bisa kita berikan. Dan tentunya kita berharap dengan wakaf produktif ini kita pingin kedepannya ada multiplier efek ya dari zakat ini. Karena kalau dengan wakaf produktif kita wakafkan, kita kelola dengan sebuah bisnis, tentunya dari bisnis itu kan ada banyak lagi manfaat yang akan diterima oleh pihak lain. Kita membuka lapangan pekerjaan, kita membuka pendapatan-pendapatan lain untuk orang lain yang bekerja dan lain-lain. Jadi kita berharap ke depannya bukan hanya di lembaga Quran kita di SHQ, tapi di lembaga wakaf-wakaf yang lain lebih mengelola dengan produktif ya, jadi agar menimbulkan multiplier efek tadi. Kurang lebih itu sih Mas Faza. Masya Allah. Alhamdulillah dahsyat sekali teman-teman semua tadi yang disampaikan sama Mas Awa ya terkait dengan profil penerima manfaat wakaf gitu yang ada di Sekolah Tahfidzul Quran. Nah, mungkin ini Mas Alwa terakhir kali ya pertanyaan karena juga keterbatasan waktu juga. Siap. Mungkin Mas Alwa bisa cerita gitu ya atau memberikan tips kepada kita semua gitu ya teman-teman mungkin yang di luar sana atau yang sedang menyaksikan video ini yang ingin membuat hal yang sama gitu ya, ingin membuat sekolah tahfidzul Quran atau ingin membuat atau mendirikan sekolah-sekolah Islam yang lain gitu ya, tapi berbasis wakaf. Nah, itu mungkin bisa diberikan tips atau informasi seperti apa sih yang harus dilakukan seperti itu. Masya Allah. Khawatir saya kalau memberi tips takut salah, jadi sharing saja. Jadi awalnya saya nih bukan salah satu yang bergerak di dalam dakwah Islam, Mas Faza. Awalnya saya bergerak dari umum, konvensional. Saya manajemen, basic pendidikannya manajemen dan akuntansi. Saya bekerja lama di perhotelan, jadi hospitality industry. Jadi saya lama aktif di perhotelan, dunia perhotelan, industri perhotelan, asuransi juga saya pernah. Nah, setelah di perhotelan saya keluar, saya merasa saya nggak bisa nih terus-terusan di posisi ini gitu. Saya melihat momen pada saat 212 di tahun 2016.
Ya, kebetulan juga anak saya lahir di tanggal itu, jadi saya merasa sudah saatnya kita harus memberikan manfaat untuk agama. Gitu. Jangan hanya untuk diri sendiri dan keluarga tadi. Jadi dari dorongan itu saya mengajukan diri tadinya masuk ke yayasan yang dibina oleh Kiai Bahtiar tadi. Dan alhamdulillah direspon baik dan diamanahkan di sekolah Hafiz Quran tadi. Nah, maka eh, ketika saya sudah masuk, saya tidak tahu ilmunya untuk mengembangkan. Nah, yang saya pertama kali lakukan pada saat itu, saya melakukan observasi. Observasi di berbagai wilayah pengembangan lembaga pendidikan. Saya khususnya di informal tadi, saya melakukan observasi mungkin bagaimana cara-cara yang bisa mengembangkan sekolah ini ke depan agar lebih baik. Maka salah satunya menggunakan wakaf tadi. Nah, jadi mungkin pesannya ya di awal adalah ketika kita ingin melakukan pengelolaan, pengembangan dan mau mulai, lebih didahulukan dengan mencarikan ilmunya dulu. Nah, mencari ilmunya dulu. Dan saya setelah masuk ke sana, saya ingin basic pendidikan saya juga harus ada setidaknya sedikit. Maka saya bergabung di ITB Ahmad Dahlan, mengambil keuangan syariah agar mengetahui basic-basic hukum, syariah, tentang wakaf, dan lain-lain. Maka yang paling penting adalah kita harus mencari ilmunya dulu. Ya, mencari ilmunya, mencari literatur, terus mencari pengalaman-pengalaman lembaga lain, dan baru kita mau mulai agar lebih mudah ketika mulai. Yang kedua, mungkin pesannya, niatkan semua karena Allah, gitu ya tentunya ya. Karena ketika kita niatkan untuk menolong agama Allah, maka Allah akan mempermudah itu semua. Mungkin itu saja, agar tidak terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak takut banyak salahnya juga, Mas Waza. Alhamdulillah, luar biasa sekali ya tadi sharing yang disampaikan oleh Mas Alwa ya terkait dengan bagaimana cara memulai gitu ya, atau cara hal-hal yang dilakukan untuk mengembangkan atau yang terjun di bidang ini ya, pendidikan. Mobil khusus tadi disampaikan adalah sekolah Quran ya Mas ya, kemudian berbasis Ya, wakaf. Nah, ini sangat menarik sekali, dan semoga kedepannya di Indonesia gitu ya lahir gitu ya. Mungkin sekarang sudah banyak gitu ya, tapi bagaimana ini terus berkembang gitu ya di Indonesia, lahir sekolah-sekolah tahfidzul Quran gitu yang berbasis wakaf dan dikelola secara kompeten, secara profesional gitu ya. Dengan tadi disampaikan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang tadi kita sharingkan itu bermanfaat ya buat teman-teman semua, buat kita semua, dan insya Allah juga untuk kedepannya wakaf ini bisa menjadi salah satu solusi gitu ya, bukan alternatif lagi, tapi solusi untuk pembiayaan umat insya Allah. Amin. Baik, sekali lagi terima kasih Mas Alwa atas waktunya. Terima kasih Mas Waza. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Masya Allah. Semoga bermanfaat buat kita semua. Amin. Baik teman-teman semua. Insya Allah pada video kali ini kita sampai di sini. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya insya Allah dengan pembahasan-pembahasan yang lain insya Allah. Baik teman-teman semua, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.